Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Aku harus mencoba, Bu. Mungkin di negeri seberang sana aku bisa menemukan ladang ikan yang besar. Aku harus memberikan masa depan untuk keluarga kita. Ayah, aku ingin ikut. Aku bisa membantu ayah di kapal. Tidak, Nak. Kamu harus tetap di sini bersama ibu. Jaga baik ibumu selama aku pergi. Aku akan kembali untuk membawa keberuntungan bagi kita. Kami akan merindukanmu, ayah. Pulanglah secepat mungkin. Jaga baik-baik dirimu, Nak. Jangan lupa belajar dari ibumu. Aku akan kembali. Aku akan menjaga ibu dengan baik, ayah. Jangan khawatirkan kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Malin. Ayah akan kembali. Ayah berjanji. Kami akan menunggumu, ayah. Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 1 tahun lebih lamanya. Ayah Malin tidak juga kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin, hari ini sudah 1 tahun lebih ayah pergi. Tidak ada kabar darinya. Ibu khawatir dengan keadaannya di seberang sana. Ibu, pasti ayah baik-baik saja di sana. Dia pasti sedang bekerja untuk kita di sana. Aku juga berharap begitu, Nak. Tapi semakin lama waktu berlalu, semakin besar kekhawatiranku. Kita harus percaya bahwa ayah akan kembali. Dia selalu bilang dia akan membawa keberuntungan untuk kita. Ya, Nak. Ayahmu adalah orang yang teguh dan penuh dengan janji baik. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa ayahmu tidak bisa kembali lagi. Tidak, Ibu. Pasti ayah akan kembali. Aku yakin itu. Kamu adalah harapanku, Nak. Aku beruntung sekali mempunyai anak seperti itu. Aku akan kuat untukmu, Ibu. Dan aku akan membantu mencari nafkah seperti yang dilakukan ayah. Terima kasih, Nak. Kita akan melakukannya bersama-sama dan kita akan menjadi kuat dan bersatu. Malin termasuk anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Malin, kamu jangan terlalu keras mengejar ayam itu. Kamu bisa terluka seperti hari ini. Aku hanya ingin menangkap ayam untuk makan malam. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi, Nak, kamu harus berhati-hati. Lihat lengan kananmu sudah terluka parah. Ini Ibu bersihkan. Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud menyusahkanmu. Apa, Nak? Kamu tahu ayah kamu sudah setahun lebih pergi. Kau harus bekerja keras, mencari ikan dan menopang hidup kita. Kamu harus membantuku, bukan membuat masalah. Aku tahu, Ibu. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Aku berjanji. Baiklah, Nak. Ibu tahu kamu anak yang cerdas. Kamu harus berjanji untuk mendengarkan ini. Ya, Ibu. Aku berjanji. Baiklah, sekarang istirahatlah. Besok pagi kita akan mencari ikan bersama. Baik, Ibu. Aku akan membantu sebanyak yang aku bisa. Mereka berdua tersenyum satu sama lain, menguatkan ikatan antara ibu dan anak dalam kehidupan mereka yang penuh tantangan di pesisir Sumatera itu. Suara ombak yang tenang mengiringi perasaan hangat di antara mereka. Ibu, melihat betapa kerasnya usahamu untuk menyambung hidup kita. Aku tidak bisa melihatmu terus bekerja seperti ini. Malin, kamu adalah satu-satunya harapanku dan kekuatanku. Tidak ingin kamu menghadapi bahaya di negeri seberang sana. Aku harus mencoba, Ibu. Aku harus mencari kesempatan untuk mencari nafkah yang lebih baik, seperti yang dilakukan oleh ayah. Tapi anakku, bagaimana jika kamu tidak bisa kembali? Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Aku akan kembali, Ibu. Aku berjanji. Aku
Aku akan bekerja keras di negeri seberang sana dan membawa keberuntungan untuk kita. Baiklah nak, aku percaya padamu, tapi jangan lupakan dirimu, jangan lupakan asal usulmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Ibu. Aku akan selalu mengingatmu dan berusaha agar kita bisa hidup lebih baik. Aku akan selalu mendoakanmu nak, dan kembalilah dengan selamat, dan jangan lupakan dengan hatimu yang baik. Mereka berdua duduk bersama di gubuk kecil di bawah langit malam yang tenang di pesisir Sumatera. Suara ombak yang lembut mengiringi momen perpisahan mereka. Sementara mereka menguatkan hati satu sama lain untuk masa depan yang tidak pasti di negeri seberang laut. Ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin, aku melihat potensi dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, saya tidak pernah menyangka mendapat perhatian dari Tuhan. Aku dulu seperti kamu, Malin. Saya juga memiliki keluarga yang sederhana. Tapi aku memiliki semangat yang besar dan kerja keras. Sekarang aku menjadi nahkoda kapal ini dan hidup dengan kemewahan. Bagaimana Tuhan bisa meraih kesuksesan seperti ini? Aku melihat peluang di negeri seberang. Aku berani mengambil risiko, meninggalkan desa ini dan memulai perjalanan yang sulit. Tapi setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Aku belajar keras, bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Aku juga ingin mencari kesempatan seperti itu Tuhan. Aku ingin membawa perubahan bagi keluargaku dan desa ini. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Ayo, ikutlah bersamaku. Aku akan mengajarkanmu untuk sukses di laut lepas. Saya siap Tuhan. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuhan. Bagus. Ayo mari kita bersama kita. Saya yakin bersama Mereka berdua terus satu sama lain menguatkan komitmen mereka untuk masa depan yang cerah di laut lepas. Suara angin yang berbisik dan ombak yang gemuruh mengiringi keberangkatan mereka menuju petualangan yang baru dan penuh harapan. Malin Kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang, tetapi karena Malin terus mendesak, Ibu Malin Kundang akhirnya menyetujui walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Ibu, aku sudah memutuskan untuk pergi mencari peruntungan ke negeri seberang. Aku ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Malin anakku, aku tidak yakin tentang keputusanmu. Aku khawatir tentang apa yang terjadi padamu di laut luas itu. Ibu, tolong percayalah padaku. Aku sudah menemui nahkoda kapal dagang yang sudah berhasil. Dia akan mengajari dan membimbingku. Aku akan berhati-hati dan selalu mengingat apa yang ibu ajarkan selama ini. Anakku, kita sudah memiliki kehidupan di sini. Apa yang akan terjadi pada gubuk kita jika engkau pergi? Ibu jangan khawatir. Tetangga kita akan membantu ibu selama aku pergi. Aku tidak akan pernah melupakan kampung halaman dan ibu. Baiklah, jika itu keinginanmu. Terima kasih ibu. Aku janji akan membuatmu bangga. Ambillah nak, ini untuk kedua tuamu di perjalanan. Malin mengambil kain dari ibunya dan mengelusnya dengan penuh rasa kasih sayang. Mereka berdua berdiri di depan gubuk kecil mereka di bawah langit senja yang indah. Orang-orang kampung berkumpul di sekitar mereka, memberikan doa dan restu untuk keberangkatan Malin. Hei Malin. Semoga sukses Malin. Kembalilah dengan selamat. Jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini. Kawan, saya tidak akan melupakan asal-usul saya. Saya akan membawa nama baik kampung halaman ini kemanapun saya pergi. Malin, kami semua tahu betapa kerasnya ibumu bekerja untuk kita semua. Jangan lupakan kami yang selalu mengingatmu. Terima kasih semuanya buat Bapak, teman yang telah mengajarkan saya. Malin, kau adalah harapan bagi desa kita. Kami percaya bahwa kau akan membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan lupakan asal usulmu dan jangan biarkan kesuksesanmu berubah. Terima kasih semuanya buat Bapak, teman yang telah mengajarkan saya. Mereka semua bersama dengan kepala desa dan teman-teman Malin
saling berpelukan dalam kehangatan dan kebersamaan. Di tengah kerumunan orang-orang di sekitar dermaga yang sibuk, suara gemuruh kapal-kapal yang bersiap berlayar dan aroma laut yang khas mengiring momen perpisahan Malin Kundang dengan kampung halamannya menuju masa depan yang penuh harapan dan tantangan di negeri seberang laut. Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dengan diiringi lambaian tangan ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaikin Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut, karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil tertutup Astaga, kayu. apa yang terjadi dengan kapal kita ini? Ini musibah besar Tuan Malin. Bajak laut telah menyerang tiba-tiba dan mengambil semua. Bagaimana nasib awak kapal lainnya? Apakah ada yang selamat? Banyak yang terluka. Beberapa telah meninggal. Para bajak laut tidak memiliki belas kasihan. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan ini? Aku tidak tahu Tuan. Kita telah kehilangan. Tidak tahu Tuan. Kita telah kehilangan semua barang dagangan Dan hampir setengah awak kapal. Kita harus tetap tenang dan fokus. Ada baiknya kita mencari cara untuk memperbaiki situasi. Tapi bagaimana dengan Tuan? Bagaimana Tuan bisa selamat dari serangan bajak laut tadi? Aku berhasil bersembunyi di ruang kecil yang tersembunyi di bawah dek kapal. Tuan, kita harus berhati-hati. Bajak laut mungkin masih berada di sekitar. Kita harus tetap waspada. Mari kita bersama-sama mencari cara bertahan dan melanjutkan perjalanan kita. Mereka berdua dalam keadaan tegang dan waspada berusaha mencari solusi di tengah situasi yang penuh bahaya selama serangan bajak laut yang mengejutkan. Malin Kundang suara ombak yang menghantam sisi kapal hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah sebelum menceritakan kejadian yang menimpanya. Permisi, saya adalah Malin Kundang. Kapal tempat saya berlayar diserang bajak laut. Saya adalah satu-satunya yang selamat. Saya kehabisan tenaga dan butuh bantuan. Oh, sungguh menyedihkan. Silahkan duduk dan istirahat sejenak. Kami akan bawa Anda ke tempat yang lebih aman. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan kebaikan hati Anda. Ceritakanlah lebih detail apa yang terjadi di laut tadi. Mungkin kita bisa memberikan bantuan lebih lanjut. Bajak laut menyerang tanpa ampun. Mereka merampas segala yang kami miliki dan membunuh banyak awak kapal. Sangat tragis, kami tidak pernah mengharapkan seperti ini terjadi di perairan tersebut. Saya beruntung bisa selamat. Sekali lagi, terima kasih atas semua bantuan yang Anda berikan. Khawatir Anda aman di sini. Kami akan membantu Anda mendapatkan kebutuhan dasar dan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Penduduk desa kemudian mengantarkan Malin Kundang ke tempat tinggal sementara dan memberikan makanan serta minuman. Mereka juga memberikan dukungan moral kepada Malin Kundang yang merasa lega mendapat perlindungan dan kebaikan hati dari penduduk desa yang ramah. Suara angin yang meniup lembut dan riuh rendah suara warga desa mengiring momen kelegaan setelah peristiwa traumatis di laut yang luas. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihan dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Dari ketika saya pertama kali terdampar di desa ini, saya tidak pernah membayangkan akan mencapai ini semua. Desa yang subur ini memberikan begitu banyak kesempatan bagi saya. Anda benar Tuan Malin. Keuletan dan ketekunan Anda dalam bekerja memang luar biasa. Kami bangga bisa menjadi bagian dari kesusahan Anda. Saya tidak akan mencapai ini tanpa bantuan dan dukungan kalian semua. Kita telah membangun sesuatu yang besar bersama. Kami selalu siap untuk mendukung Anda, Tuan Malin. Sekarang saya ingin membagi kebahagiaan ini dengan seseorang yang istimewa. Saya akan mencari seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup saya. Itu akan menjadi langkah yang hebat, Tuan Malin. Anda pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Saya berharap bisa menemukan seseorang yang cocok untuk saya. Dan saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi desa ini dan orang-orang yang saya cintai. Mereka semua tersenyum satu sama lain
merayakan keberhasilan dan semangat untuk masa depan yang lebih cerah bersama. Suara riuh rendah dari pertanian dan bisnis yang berkembang di desa subur itu mengiring momen kebersamaan mereka, menandai perjalanan Malin Kundang dari terdampar menjadi pria kaya raya dan pemimpin di desa yang dicintainya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersentumi seorang gadis untuk menjadi istrinya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagiku. Saya sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Hari ini saya terasa sangat bahagia dan terhormat. Tentu saja saya mau menjadi istrimu. Terima kasih karena telah menerima cintaku. Aku berjanji akan melindungi, menjaga, dan mencintaimu selama hidupku. Aku juga berjanji akan setia mendampingimu, Malin. Kita akan membangun masa depan yang bahagia bersama. Ini mari kita rayakan bersama dengan keluarga dan teman-teman kita. Ini adalah awal dari perjuangan baru kita. Ya, mari kita bersama-sama menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka berdua saling berpelukan dalam kebahagiaan, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman mereka yang merayakan ikatan pernikahan yang baru terjalin. Suara tepuk tangan dan tawa riang memenuhi udara, mengiringi momen indah dalam hidup Malin Kundang dan gadis pilihannya. Di tengah kejayaan dan kebahagiaan di desa yang subur yang mereka panggil rumah. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Hari ini Malin pasti pulang. Saya merasa bahagia karena dia sudah kaya raya dan sudah menikah. Bu Malin, saya yakin Malin akan pulang ke sini. Anak seperti Malin pasti takkan melupakan ibunya. Terima kasih Bu Deli. Saya selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan di perantauan. Ibu Malin, jangan khawatir. Malin pasti akan pulang dan membawa kebahagiaan hidup bagi kita semua. Saya selalu menunggu dia di sini sampai dia kembali. Mereka berdua berdiri di dermaga, meresapi suasana tenang dan penuh harapan. Suara ombak yang berbisik dan burung-burung laut yang terbang di langit membawa kedamaian di antara mereka, menandai kesetiaan seorang ibu yang tak pernah padam untuk menantikan kepulangan anaknya yang tersayang, Malin Kundang. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta pengawal yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Ya Allah, itu kapal besar apa itu? Apakah Malin kembali? Malin, itu sepertinya kapal yang kita sewa. Saya yakin itu dia. Saya melihat dua sosok di atas kapal. Mungkin itu Malin dan istrinya. Alhamdulillah, doa ibu dan keinginan ibu sudah terkabul. Tidak sabar menunggu mereka. Inilah saat-saat yang saya tunggu. Mereka pasti senang melihat ibu begitu bahagia. Kedua wanita itu kemudian berjalan menuju pelabuhan dengan hati yang penuh kegembiraan, menanti-nanti kepulangan Malin Kundang dan istrinya yang sudah lama dinantikan. Suara gemuruh kapal yang mendekat dan suara angin yang berbisik menjadi latar belakang kebahagiaan di hati ibu yang tak sabar menanti bertemu dengan anaknya, Malin Kundang, yang kembali sukses dan bahagia bersama keluarganya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirim? Malin Kundang, anakku, akhirnya kau kembali. Kemana saja kau selama ini? Tidak mengasih kabar sama sekali kepadaku. Lihatlah lukamu ini, anakku. Apa yang terjadi padamu di sana?
Mereka tidak tahu diri. Kau ini siapa mengaku sebagai ibuku? Kau ini siapa? Aku tidak mengenalmu. Malin, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku ini ibumu. Ibuku sudah mati. Kau ini siapa? Aku tidak mengenalmu. Lihat saja penampilanmu yang lusuh itu. Tak itu ibumu? Tidak, dia hanya seorang pengemis yang ingin mengambil hartaku. Ibu maling kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Kejam kok Malin. Aku ini ibumu Malin, yang melahirkan dan membesarkanmu. Sudahlah, jangan mengaku juga. Aku sudah muak denganmu. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menengadahkan tangannya sambil berkata, Jika memang dia benar anakku, kutuklah dia "Tidak." jadi. Kemudian angin bergemuruh mengencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal maling kundang. Setelah itu tubuh maling kundang perlahan menjadi kaku dan lama kelamaan akhirnya bentuk Ya Allah, badai ini begitu dahsyat. Semua harus siapkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Kapal ini tidak akan bertahan lama. Kita harus bertahan dan tetap tenang. Tuan Malin, saya takut kapal ini tidak akan bertahan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bertahan hingga badai mereda. perlahan-lahan seperti yang telah diramalkan oleh ibunya. Tubuh maling kundang mulai mengeras. Kulitnya berubah menjadi batu. Anggota tubuhnya terperangkap dalam batuan yang semakin mengeras dan membentuk bentuk yang tak berubah. Sebuah batu karang besar yang kini terdampar di tepi pantai. Legenda batu maling kundang pun dimulai, mengisahkan cerita tentang anak yang durhaka dan dihukum oleh alam menjadi batu sebagai peringatan akan kehormatan dan penghormatan terhadap orang tua. Hikmah dari cerita pendek ini adalah sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya. Apalagi jika sampai menjadi seorang anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua merupakan satu dosa besar yang nantinya akan ditanggung sendiri oleh anak. Dan sekarang Keputusanku untuk pergi. Semoga sukses.